Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Hikmah di balik ujian hidup, tanda cintanya Allah. Hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Ada kalanya kita berada di puncak kebahagiaan, namun tidak jarang pula kita terhempas ke dasar permasalahan yang pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang menerangkan bahwa manusia akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Seringkali ketika ujian itu datang, baik berupa penyakit, kehilangan orang yang dicintai, dan memiliki permasalahan hati, nantinya akan timbul sebuah pertanyaan. Kenapa Allah menguji saya sedemikian beratnya? Dan perlu kita sadari dan perlu kita garis bawahi, ujian datang sebagai bentuk kasih sayang Allah dan cintanya Allah kepada kita sebagai umat muslim, agar kita senantiasa mengambil hikmah di balik ujian tersebut. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ketika kita diuji oleh Allah sebagai bentuk hikmah dan kasih sayang Allah kepada diri kita. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya jabarkan. Poin yang pertama, ujian datang sebagai pembersih dosa atau penggugur dosa. Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, bahwasannya tidaklah seorang muslim ditimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon menggugurkan daun-daunnya. Di sini sangat jelas bahwa ketika manusia diuji oleh Allah Ta'ala, baik berupa penyakit maupun musibah, sekecil apapun ujian yang diberikan, hal ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada diri kita agar kita lebih bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Sebenarnya harta yang diberikan kepada kita itu juga termasuk ujian dari Allah. Apakah kita mampu untuk memanfaatkan harta tersebut di jalan yang benar, ataukah malah sebaliknya menggunakan harta yang dititipkan oleh Allah di jalan yang salah, seperti bermain judi, kemudian berfoya-foya, membuang uang yang tidak jelas arahnya, sehingga Allah nantinya akan mengambil harta tersebut secepat kilat. Artinya harta ini memang tidak dibawa mati, melainkan hanya dititipkan kepada kita sebagai umat muslim yang baik, sehingga kita sebagai manusia harus memanfaatkan harta tersebut di jalan yang benar. Musibah sekecil apapun, bahkan duri yang menusuk kaki, akan menggugurkan dosa-dosa kita. Hal ini jelas seperti yang diriwayatkan hadis tadi, karena sebagai penggugur dosa, maka ujian ini diberikan
Allah Ta'ala. Kemudian ada pula beberapa hal ketika kita diberikan ujian, kita bisa meningkatkan derajat di sisi Allah. Di poin yang kedua ini, Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba ke tempat yang tinggi di surga, namun amal ibadahnya terbatas. Maka Allah memberinya ujian, baik berupa penyakit maupun cobaan, untuk mencapai derajat tersebut. Ujian berupa penyakit maupun cobaan ini seperti ujian, tidak seperti ujian yang ada di sekolah ya teman-teman, karena ujian ini biasanya melingkupi lingkungan kita. Sebagai contoh, ketika ada orang terkena penyakit yang mematikan, maka terkadang terutama penyakit yang menular, maka kita bisa melihat lingkungan kita akan menerima atau tidak. Bahkan tidak sedikit pula yang malah menjauhi orang yang terkena penyakit menular tadi. Maka ketika Allah memberinya ujian, sesungguhnya si korban ini atau mungkin si penderita ini akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Ta'ala sehingga dia bisa ditempatkan di surganya Allah nanti. Kemudian poin yang ketiga, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ujian adalah alarm agar kita kembali mendekat, memperbaiki sholat dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Jangan malah sebaliknya, ujian datang sehingga manusia itu tidak sadar ya. Ujian justru datang sehingga kita harusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih menata hati dan juga memperbaiki ibadah yang kita lakukan, agar Allah membantu kita dan senantiasa memberikan keberkahan kepada diri kita sebagai umat muslim, agar selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Seperti yang saya sebutkan tadi, ujian ini seperti alarm atau pertanda bagi kita agar kita tersadar, agar kita kembali ke jalan yang benar, sehingga Allah akan memberikan pertolongan di waktu yang tepat. Dan ketika ada manusia yang berdoa, maka doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah, sehingga doa yang dipanjatkan tadi akan diterima oleh Allah dalam bentuk yang lain. Kemudian poin selanjutnya adalah menempa hati menjadi lebih kuat. Ketika ujian hidup mendidik mental kita agar tidak mudah menyerah, maka kesabaran dalam menghadapi ujian tersebut akan melatih kita untuk tenang, berpikir jernih dan tidak berputus asa. Seperti yang diriwayatkan dari hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Di sini dijelaskan bahwa Allah sangat mencintai kaum muslimin ketika Allah ini memberikan ujian kepada kaum mukmin tersebut, sehingga kaum muslimin seharusnya menyadari bahwa dunia ini hanya sementara. Harta yang diberikan oleh Allah hanya berupa titipan, sehingga suatu saat nanti akan diambil kembali dalam bentuk yang lain. Harta ini sekali lagi tidak dibawa mati, sehingga kita sebagai umat muslim sudah seharusnya memanfaatkan materi yang didapatkan di jalan yang diperuntukkan, misalnya dengan membayar zakat, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika Allah menguji manusia, maka Allah tidak akan melebihi kemampuan manusia tersebut di luar batasnya.
Dan ini juga ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-216 bahwasannya boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita, dan menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Akhirnya, semoga Allah menjadikan diri kita sebagai hamba yang sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi cobaan, dan selalu mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang kita alami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.